Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak terjebak kemacetan hingga belasan kilometer di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek serta jalur arteri Karawang. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah di eksit tol Ciawi Bogor pagi tadi. Peningkatan volume kendaraan seiring warga yang ingin berwisata dan bersilaturahmi dengan keluarga di kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan ini sudah terjadi dari kilometer 46 hingga Pasir Muncang Megamendung atau sekitar 13 kilometer. Ada 5 titik rawan kemacetan yakni Simpang Gadok, Pasar Cisarua, Pasir Angin, Megamendung dan Simpang Taman Safari Cisarua. Polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pukul 7.30 pagi tadi, guna mengurai kemacetan. Kepadatan juga terjadi di ruas tol MBZ dan Jakarta Cikampek menuju tol Cikatama Karawang. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi, berwisata, serta sebagian pemudik masih melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Kepadatan terjadi dari kilometer 55 serta di kilometer 48 hingga kilometer 39. Tak hanya di ruas tol, kepadatan juga terjadi di jalur arteri Karawang, mulai dari jembatan Layang Klari hingga pertigaan lampu merah gerbang tol Karawang Timur dan Pasar Kosambi. Untuk mengantisipasi kemacetan parah, polisi juga sudah siap melakukan rekayasa lalu lintas. Diimbau, warga tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari pertama Lebaran, ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek kembali dipadati ribuan kendaraan dari pantauan udara. Kendaraan merayap mulai dari kilometer 48 hingga lebih dari 10 kilometer ke arah belakang. Arus kendaraan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek terus memadati kedua ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Mayoritas pengendara menuju ke arah gerbang tol Cikatama untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa. Kepadatan terpantau mulai dari kilometer 48. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian dari Polres Karawang memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Langkah ini terbukti mampu mengurai kemacetan secara bertahap. Sementara itu untuk ruas kilometer 66 hingga kilometer 70 terpantau lancar. Di hari Idul Fitri, suasana arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57, terpantau ramai, lancar dan normal. Belum terlihat lagi adanya kepadatan kendaraan seperti hari sebelumnya menjelang Idul Fitri. Kepadatan kendaraan terlihat di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang keluar tol layang MBZ dan kendaraan di tol Japek. Sedangkan untuk rest area 57 terlihat adanya antrean kendaraan yang akan masuk ke rest area 57 untuk mengisi BBM ataupun hanya sekedar mampir untuk makan dan istirahat. Arus kendaraan yang terlihat ramai diperkirakan adalah masyarakat yang akan berlibur, bersilaturahmi ke kerabat, ataupun pemudik yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Pengguna moda transportasi udara masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Total pergerakan penumpang mencapai 138.000 orang. Kepadatan terlihat di sejumlah titik, terutama di area counter check-in dan ruang tunggu keberangkatan domestik. Antrean penumpang masih mengular seiring tingginya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk rute domestik, pergerakan penumpang didominasi tujuan ke kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Medan, dan Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional, tujuan favorit meliputi Malaysia, Singapura, dan Jeddah.
Ada sebanyak 1.033 penerbangan, terdiri dari 520 keberangkatan dan 513 kedatangan. Sementara total pergerakan penumpang mencapai 138.954 orang dengan 81.000 penumpang berangkat dan 57.000 penumpang datang. Ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat dengan hikmat. Dua hal yang mesti dilakukan. Ribuan jemaah memadati area lapangan Gazebo, Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Jemaah khusyuk dan hikmat mengikuti sholat hingga khutbah. Warga yang mengikuti sholat Id ternyata bukan hanya warga lokal, namun sejumlah warga dari luar kota yang sengaja datang ke Bandung untuk berwisata. Pemirsa, di tengah isu merebaknya Perang Dunia Ketiga, sekelompok emak-emak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terlibat baku hantam saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan perkelahian sekelompok ras terkuat di bumi ini sulit dilerai. Video amatir warga merekam percekcokan hingga adu jotos antara sejumlah mak-mak di tengah khutbah sholat Id di Kelurahan Simangambat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sejumlah pihak kewalahan melerai pertikaian yang melibatkan sekelompok ras terkuat di bumi ini. Video berdurasi sekitar 45 detik viral dan menuai beragam tanggapan netizen di media sosial. Belum diketahui pasti pemicu keributan, namun kericuhan mengganggu pelaksanaan sholat Id. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.